Hai semuanya. Jumpa lagi bareng Ara di sini. Kali ini Ara akan bawain alur cerita film Delta Truck The Heaven versi novelnya ya. Dikarenakan Ara sudah putus kontrak dengan channel sebelumnya, jadi Ara akan kembangin channel Ara sendiri. Semoga sobat pecinta film Donghua semua terhibur dan mohon supportnya dengan cara subscribe, like dan komennya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoqi memegang pedangnya erat-erat. Tapi matanya menunjukkan keengganan. Dia telah berlatih sangat keras, tapi dia masih tidak bisa mengejar suaminya. Sesosok yang duduk di sampingnya melihat keadaan pikiran Xiaoqi dan berbicara. "Jangan sedih, bukankah aku juga akan dicampakkan?" Sosok yang berbicara adalah Jing Wuchen. Kemudian dia berkata lagi, "Dewa punya takdirnya sendiri. Ikuti saja pengaturannya." Setelah beberapa saat, jari-jari Xiaoqi yang memegang sarung pedangnya akhirnya mengendur. Obsesi memang bisa membuat orang lebih kuat. Tapi seperti yang dikatakan Jing Wuchen, segala sesuatu punya takdirnya masing-masing. Xiaoqi segera berbalik dan langsung pergi. Sekarang dia telah kehilangan masa mudanya dan penuh keganasan. Kekuatan Xiaoqi telah menerobos menjadi dewa pertarungan. Tapi dia masih belum bisa mengejar jejak Xiaoyan. Dia melepaskan obsesinya. Tetapi dia tidak meletakkan pedangnya. Dan dia tidak memilih untuk berhenti berlatih karena hal ini. Meskipun Cailin dan Sun Er masih berkultivasi, kekuatan dasarnya telah mencapai batasnya. Jika dia ingin menerobos, kecuali dia diberkati oleh langit dan bumi, itu pun setiap langkahnya akan sulit. Saat ini, situasi keseluruhan menjadi lebih penting, dan setiap orang telah terbiasa menjalani hari-hari santai dan hidup seperti manusia. Mungkin inilah yang disebut kembali ke alam. Dan mereka tahu lebih banyak lagi bahwa banyak orang yang memikul beban berat untuk menjalani kehidupan yang damai saat ini. Dan Xiaoyan adalah salah satunya. Jadi mereka semua tahu betapa sulitnya mendapatkan kehidupan yang damai. Dia mencoba yang terbaik, mempertaruhkan segalanya hanya untuk melindungi kita. Melihat ke atas lagi, ada seberkas cahaya yang keluar dari kejauhan. Semua orang mengerti di dalam hati mereka. Mata mereka sedikit gemetar. Dan mereka hanya bisa berdoa untuk orang yang mereka cintai. Dalam kehampaan dinasti Ming Utara, kabut ini telah membentuk penghalang alami. Kabut penghalang ini muncul secara alami, menunjukkan bahwa dunia sensi telah memasuki keadaan darurat. Dan Beiming Void adalah lokasi perlindungan yang penting. Kabut itu bergerak menembus kabut, dan peta bintang tidak berpengaruh, sehingga tidak mudah menemukan bintang-bintang di dalamnya, dan akan dianggap sebagai kura-kura di dalam guci. Taisu tidak mengirimkan pasukan untuk memasuki kehampaan Laut Utara. Jadi mereka mengubah arah invasi. Dan tidak ada kekuatan Taisu yang bahkan menyentuh kehampaan Laut Utara. Xiao Yueli memimpin jalan menuju bintang yang didominasi warna kuning dan biru. Setelah memasuki bintang ini, Xiao Yueli menemukan bahwa warna kuning adalah benua, dengan bercak daun kuning, dan warna biru adalah lautan. Sebelumnya Xiaoyan melihat bintang yang tak berguna yang tak terhitung jumlahnya di Laut Barat. Xiaoyan sangat terkejut begitu dia melihat bintang yang bersinar sekarang. Ketiadaan Laut Barat telah jatuh. Kita tidak bisa terus membiarkan Taisu berkembang. Mereka akan membunuh semua makhluk hidup, kata Xiaoyan dengan serius. Apa yang ayah katakan itu benar. Dalam waktu singkat, banyak jiwa telah bereinkarnasi. Tetapi banyak jiwa telah menjadi jiwa yang dirugikan, karena mereka tidak dapat menemukan jalan menuju reinkarnasi. Ada terlalu banyak jiwa. Dunia bawah hanya bisa mencoba. Yang terbaik adalah memanggil jiwa. Xiao Yueli mengangguk. Dia juga sangat sedih. Dia tahu lebih baik daripada Xiaoyan berapa banyak orang yang meninggal di kehampaan Laut Barat. Dan bagaimana mungkin dia tidak merasa sedih. Dalam menghadapi situasi secara keseluruhan, tidak ada seorang pun yang ingin melihat orang-orang yang tidak bersalah mati secara tragis. Anak-anak dalam kobaran api perang, dan bayi yang belum lahir di dalam perut menjadi jiwa yang mati bahkan sebelum mereka sempat melihat dunia. Xiao Yueli memandangi ribuan jiwa anak-anak yang mati berdiri di dunia bawah sambil menangis. Pada saat itu, kemarahan yang tak ada habisnya membuat hatinya berputar seperti pisau. Tapi sebelum itu, Raja Tianzang dan Ratu menghalanginya, dan dia tidak diizinkan bertarung sampai Xiaoyan kembali. Xiao Yueli akhirnya tidak bisa menahannya lagi, dan dia ingin membalaskan dendam jiwa mereka yang meninggal secara tragis. Sebagai Pluto, ini adalah tugasnya. Formasi bergerak membumbung ke langit dan menghilang dengan beberapa bahtera. Dan semua orang di bintang ini yang melihat pemandangan ini sujud untuk memberi penghormatan.
Karena untuk bintang manapun, terdapat jauh lebih banyak makhluk fana dan makhluk biasa, termasuk tumbuhan dan pepohonan, daripada para pembudidaya. Namun di mata Taisu, itu hanya abu dalam sekejap. Xiaoyan melihat semuanya. Dia mungkin tidak merasakan hal ini sebelumnya, tapi sekarang dia telah berdiri. Mereka berada di atas makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka tidak merasakan superioritas sama sekali. Beberapa hanya ingin mencoba yang terbaik untuk melindungi mereka. Meskipun tangannya berlumuran darah dalam jumlah yang banyak, momen ini tidak ada hubungannya dengan kebaikan. Awalnya aku berpikir bahwa aku tidak bisa melindungi orang-orang di dunia. Dan aku hanya ingin melindungi orang-orang yang aku sayangi. Tapi apa yang aku lihat sekarang, aku mengerti bahwa ada orang-orang di dunia yang ingin aku lindungi. Ucap Xiaoyan sambil berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya bersinar dengan makhluk yang terlihat di bintang ini. Mereka tidak bersalah dan seseorang harus melindungi mereka. Kekuatan tak kasat mata mengembun pada Xiaoyan. Kekuatan ini merupakan konsepsi artistik dan aturan. Kekuatan Xiaoyan telah mencapai langkah ke-9. Jika dia ingin menerobos keabadian dewa, dia harus memahami dengan jelas aturannya. Namun, ini saja secara alami tidak cukup baginya untuk benar-benar mencapai keabadian dewa. Perlindungan ini saja tidak cukup, karena perlindungan yang dia pahami sekarang adalah apa yang ingin dia lakukan, bukan apa yang telah dilakukan, tetapi tahu belum selesai. Ayah, apakah ini pencerahan? Xiao Yueli memandang Xiaoyan dari samping dengan ekspresi aneh di matanya yang indah. Kamu sudah mencapai tingkat keabadian. Tahukah kamu? Xiaoyan berkata dengan tegas. Kemajuan Nisi begitu cepat bahkan membuatnya merasa aneh karena dia juga bereinkarnasi dan dia telah berusaha keras, tapi tidak terjadi apa-apa. Apapun yang terjadi, seseorang tidak bisa mengejar seorang gadis yang sepertinya tidak melakukan apa-apa. Aku tidak tahu. Aku tidak merasakan apa-apa. Aku bahkan tidak tahu keadaanku sekarang. Aku hanya tahu bahwa para dewa abadi itu tidak bisa mengalahkanku. Ini tidak adil, ayah. Ucap Xiao Xiao yang berada di samping. Kakak perempuan tertua benar. Mengapa ketiga saudara perempuan itu berlatih begitu cepat, padahal mereka semua adalah anak ayah? Xiaolin setuju. Meskipun begitu, menurutku itu tidak adil. Dia lebih kuat dari ayah. Siapa yang bisa mengatakan itu? Xiaoyan lebih pahit dari mereka berdua. Dan penampilan Xiao Yueli di kontes dunialah yang menyelamatkannya dari api. Ayah, bukan itu maksudku. Kakak perempuan tertua, kakak kedua. Xiao Yueli hampir patah hati. Mengira dia telah mengatakan hal yang salah. Melihat Xiao Yueli yang hendak menangis, Xiao Xiao mengulurkan tangannya untuk memeluknya. Yueli sama seperti ibu Sun Er, punya sifat yang sangat lembut. Kami hanya bercanda. Xiaoyan yang pertama tertawa terbahak-bahak, dan Xiao Yueli langsung menatap Xiaoyan dengan marah. Melihat keluarga harmonis ini, orang-orang di samping secara tidak sadar tertular atmosfer, dan sudut mulut mereka sedikit terangkat. Tapi meski begitu, Xiaoyan sangat iri pada Xiao Yueli. Tidak hanya dia tidak memiliki hambatan dalam budidayanya, dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menerobos. Hal ini membuat Xiaoyan sangat curiga. Alasan mengapa dia mengalami kesulitan dalam berkultivasi dan mengalami begitu banyak bencana adalah sepenuhnya karena niat yang mulia. Jika dia tidak benar-benar mati, saya pasti ingin bertanya mengapa demikian. Gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Saat Xiaoyan merebut klon dewa asli, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Itu semua adalah sandiwara yang dipentaskan oleh Raja Jahat Zizun. Tidak peduli seberapa kuat klon dewa asli ini dalam hidup, ia sepenuhnya rentan dan tidak mampu bersaing dengan kekuatan kuat dari dua master jahat. Semua yang dilakukan kedua orang tua ini hanya bisa membuatku menyadarinya nanti. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.